Shalom, di sini saya menyuarakan suara rakyat jelata dan bahkan saya tinggal di negaraku tercinta NKRI, tinggal di negeri yang paling ujung yaitu kotaku Papua. Di sini saya sebagai rakyat jelata merasakan kesedihan juga seluruh rakyatku Indonesia. Karena saya sebagai sahabat, saya sebagai teman, saya juga ingin menyuarakan ini kepada pemimpinku yang tertinggi, Bapakku yang terkasih, Presidenku yang tercinta yang sudah dipilih oleh rakyat kemarin, yaitu tentang yang pertama tentang bantuan beras yang diperuntukkan negara yang lagi berkonflik hari ini antara Israel dan Palestina. Dan di situ Bapak mengeluarkan kebijakan bahwa akan menyumbangkan beras sejumlah 10.000 ton. Kalau menurut saya sebagai rakyat jelata harusnya kita berpikiran yang bijak dulu. Sudahkah negeri kita yang tercinta ini rakyatnya sudah terhindar dari kemiskinan? Sudahkah rakyatnya di negeri yang tercinta NKRI ini sudah tidak lagi hidup di garis kelaparan atau di bawah garis kemiskinan? Karena yang pertama yang harus kita sejahterakan ialah rakyat kita dahulu, baru kita bisa memikirkan negara orang lain. Karena ini yang harus kita utamakan sebagai pemimpin yang tertinggi. Bapak harus mempunyai kebijakan. Ya seperti itu tugasnya Bapak sebagai pemimpin yang sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan mengecewakan hati kita, jangan mendukakan hati seluruh rakyat Indonesia, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang berikutnya lagi, Bapak membuat kebijakan bahwa Bapak akan membawa orang-orang dari negara yang berkonflik itu akan dikirim di Sumatera atau di Kalimantan untuk menempati di tanah yang akan diberikan kepada mereka, yaitu luasnya 20.000 hektar. Nah, di sini saya sebagai rakyat jelata juga ingin berbagi rasa, ingin berbagi duka, ingin mengeluarkan unek-uneknya kita bahwa bahwa itu semua harusnya dipikirkan dengan penuh kebijaksanaan. Karena antara adat istiadat, antara perilaku dan kehidupan sehari-hari negara lain dengan negara kita tercinta NKRI itu jauh berbeda. Nanti dampaknya kan akan lebih menghancurkan negara kita sendiri karena budaya mereka berbeda, adat istiadat mereka berbeda. Ya mungkin kalau masalah keyakinan boleh sama, tapi masalah adat istiadat maksudnya yang mayoritas itu boleh sama dengan negara yang berkonflik itu, yang akan ditaruh dikasih tanah di lahan seluas 20.000 hektar. Jelas warga di sana juga akan merasa akan mendapatkan dampaknya, karena yaitu tadi adat istiadatnya berbeda, budayanya berbeda. Mereka adalah orang-orang yang keras dan mereka tidak tahu bercocok tanam, mereka tidak tahu pertanian, mereka tidak tahu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mereka hobinya hanya perang. Mereka hidup di dalam kekerasan. Apakah itu tidak akan membawa dampak yang lebih mengerikan yang akan terjadi di negara kita? Dan takutnya akhirnya ya itu tadi, karena mereka hobinya perang dan mereka tidak bisa melakukan hidup bercocok tanam atau mungkin malas atau bagaimana, ya akhirnya nanti kan berdampak kepada rakyat aslinya, warga aslinya yang ada di Kalimantan dan di Sumatera sana. Dan di sini Bapak tolong, saya memohon, kamu sudah dipilih, yaitu Bapakku Presiden 02 yang kemarin sudah terpilih, kiranya sejahterakanlah rakyatmu dulu. Biarlah mereka itu urusannya negara mereka sendiri, tidak perlu dibawa-bawa, ditarik-tarik ke negara kita NKRI. Walaupun di sini banyak mayoritas, tapi menurut saya walaupun banyak yang mayoritas, pasti di suku-suku pedalaman di Kalimantan, di Sumatera, pasti mereka banyak yang tidak setuju.
karena mereka nantinya dampaknya ke belakang ke depannya akan membuat kekacauan, karena budaya mereka dengan budaya anak-anak negara kita tercinta Indonesia itu sangat berbeda, budayanya berbeda, adat istiadatnya berbeda, karena mereka biasa hidup di bawah kekerasan, peperangan, memikul senjata, dan mereka tidak mengerti pekerjaan bercocok tanam mungkin, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi nantinya akan menimbulkan banyak masalah, banyak hal-hal yang akan terjadi. Di sini saya menyuarakan sebagai rakyat jelata, mewakili sahabat-sahabat saya di seluruh Indonesia yang mereka akan menempati tanah yang katanya akan disediakan oleh pemerintah seluas 20.000 hektar. Tolong Bapak dipikirkan dengan bijaksana. Sejahterakanlah rakyat kita dulu, seperti beras yang sudah dikirimkan, yang sudah katanya sudah dikirim atau belum 10.000 ton di negara yang berkonflik sana, terkhususnya Palestina. Lihat dulu bagaimana putra-putri anak-anak negeri kita sendiri. Sudahkah mereka hidup di dalam tidak busung lapar? Sudahkah mereka tidak mengalami sakit penyakit? Sudahkah mereka tidak kelaparan lagi? Harusnya negeri kita sendiri dulu yang dilihat, Bapak. Padahal di suku-suku pedalaman anak-anaknya masih banyak kekurangan. Harusnya beras diperuntukkan rakyat Indonesia, bukan disumbangkan kepada negara yang berkonflik. Ya oke lah, mungkin di sini negara NKRI banyak yang mayoritas, tapi kita harus memikirkan dengan bijaksana, Bapakku yang terkasih, yang tertinggi, yang sudah dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia kemarin. Ayo Bapak, dengarkan keluhan hati kami. Saya mewakili seluruh rakyat Indonesia juga menyuarakan ini, ikut bersedih, ikut prihatin. Bagaimana kalau mereka nanti mau dibawa dan ditaruh di tanah-tanah yang katanya disediakan oleh pemerintah 20.000 hektar? Apakah nantinya tidak akan membuat masalah dan berdampak? Karena itu tadi, budaya mereka dan budaya kita berbeda. Banyak orang yang masih tidak punya rumah di negeri kita sendiri, miskin, masih sewa sana, sewa sini, masih banyak yang menjadi gelandangan, pemulung, yang tinggal di koljam, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, masih harus sewa sana, sewa sini. Biarlah tanah itu, kalau seandainya memang Bapak mau bijaksana, berikanlah kepada mereka-mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan buat rakyat kita sendiri. Itu yang diutamakan. Nah, di sini saya mewakili sebagai rakyat jelata. Tolong Bapak dengarkan suara kami, terkhususnya saya ya kita semua memilih Bapak 02 kemarin. Jangan kecewakan kita, Bapak. Jangan menambahi banyak masalah di negara kita sendiri. Karena budaya negara yang berkonflik, yaitu rakyatnya yang di sana, dengan rakyat kita Indonesia jelas jauh berbeda, walaupun di sini banyak mayoritas. Tapi tentunya mayoritas juga tidak mungkin mau mereka tinggal di tanah-tanah yang ditempati nantinya. Tolong diberikan kepada rakyat negara kita sendiri yang masih membutuhkan. Begitu ya Bapak, ini seruan rakyat jelata, kiranya didengar suara kita. Ya, kami tetap mendoakan Bapak selalu diberi kesehatan, selalu dijagainya, dan selalu Bapak mempunyai pikiran-pikiran yang bijaksana dan tidak mengecewakan hati seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua sudah memilih Bapak, Bapak sudah diberi kepercayaan. Tolong jangan membuat negara kita ini lebih rumit, lebih sengsara, dan nanti dampaknya ke depan akan menyusahkan negara kita sendiri. Karena mereka budayanya berbeda, mereka perang saja, tapi di sini sudah rakyatnya bercocok tanam, rakyatnya hidup di dalam, ya walaupun mungkin kadang-kadang masih berkonflik antara minoritas dan mayoritas yang radikal yang terkadang mau merecoki kita yang minoritas, tapi itu kan masih bisa terkendali Bapak. Tapi kalau mereka dibawa ke sini, bagaimana dengan budaya mereka yang keras, perang? Terus akhirnya nanti dibawa ke sini tinggal tunggu disuap, tunggu hanya makan, malas. Lama-lama kan negara kita malah anjlok dalam hal ekonominya, dalam hal keuangannya, dalam hal segalanya. Karena membawa orang yang tidak berkualitas ini. Begitu ya Bapak, kiranya maksudnya membawa orang-orang yang tidak berkualitas dari negara orang lain yang berkonflik sana dibawa masuk di negara kita NKRI. Bagaimana negara